Ya tentunya nanti setelah itu kan ini awal, tentunya bagaimana ada komunikasi lebih lanjut, kemudian kan ceritanya juga perlu mencari dukungan dari partai lain ya. Kemudian setelah itu mungkin kita membentuk tim, baru dilanjutkan sosialisasi. Artinya Mas RK akan didorong untuk di Pilgub Jawa Barat? Ya, kalau umpamanya itu otomatis Pak RK akan tetap di Jawa Barat. Kalau Pak Robert melihat duet ini peluangnya bagaimana Pak? Kalau mungkin analisa Golkar gitu, kalau seandainya... Tentunya saat Golkar berbicara tengah mengambil keputusan ini, kan sudah ada survei lebih awal. Gitu loh, yang dimana kita lihat survei ini kecenderungannya meningkat. Sahabat SC, pilkada memang masih agak lama ya, November, mungkin 8 bulanan lagi, tapi tentu persiapannya sudah mulai menghangat sejak sekarang, dan kita lihat di beberapa provinsi tertentu yang jumlah rakyatnya, warganya banyak, tentu menjadi perhatian secara nasional. Katakanlah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu tentu akan berperan pada kelanjutan yang di depannya. Ya, jadi siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan di daerah-daerah itu tentu akan memiliki peluang besar untuk dia juga maju di skala nasional di 2029. Dan kita tahu Jakarta yang menjadi epicentrum, yang menjadi etalase Indonesia hari ini, mau tidak mau kemudian menjadi perbincangan banyak orang. Tapi yang aneh, Ridwan Kamilnya masih ragu. Dia maju sebagai di Pilgub Jakarta atau di Jawa Barat, atau siap-siap mau diangkat jadi menteri. Ini menarik untuk kita ulas, tentu dalam kapasitas saya sebagai warga Bandung dan warga Jawa Barat gitu. Tentu kita berharap bahwa Bandung dan Jawa Barat majunya beneran gitu, bukan maju karena gimmick, bukan polesan taman belaka yang akhirnya kemudian juga mangkrak, tidak bisa dipelihara. Saya sarankan nih sebagai warga Bandung dan Jawa Barat, Anda maju saja di Pilgub Jakarta. Tanggung, Anda sudah dekat dengan kekuasaan. Kemarin kan nyaris nyapres. Kalau nyaris itu artinya tidak gitu. Tapi hampir kemudian dipilih menjadi cawapres. Tapi gagal ya barangkali karena dilihat track record, elektabilitas dan sebagainya. Tapi itu kan sudah mulai lumayan bagus lah. Maka tarunglah di Pilgub Jakarta, wahai RK. Opini saya, warga Bandung yang pernah merasakan punya wali kota bernama Ridwan Kamil, saya yang warga Jawa Barat yang pernah merasakan juga dipimpin oleh Ridwan Kamil, dan saya lihat Anda gagal gitu, baik menjadi wali kota Bandung maupun menjadi gubernur Jawa Barat. Belum lagi kemudian hubungan yang Anda maintenance, yang Anda pelihara dengan partai-partai pun itu tidak bagus gitu. Kita ingat bagaimana Ridwan Kamil, Anda maju sebagai gubernur, sebagai wali kota Bandung itu diusung PKS dan Gerindra. Kemudian Anda nyagup, dilepeh itu PKS dan Gerindra ya. Anda maju dari Nasdem, didukung beberapa partai lainnya. Sekarang Anda masuk ke Golkar. Ini apa bedanya dengan yang di KSP itu siapa? Yang sorbannya besar itu. Aku jadi lupa, Ngabalin, bukan ngibulin ya, Ngabalin. Itu kan begitu, pindah-pindah itu dari Golkar, kemudian PBB, terus ke mana-mana lah. Ya. Atau siapa lagi sih yang di PDIP sekarang, Ruhut Sitompul, ya nggak ada bedanya. Kutu loncat itu. Artinya betul-betul partai politik hanya dijadikan sebagai batu loncatan saja, kan? Apa jadinya demokrasi kemudian sekelas, selevel partai saja bisa dilepes sedemikian rupa. Dan satu lagi barangkali RK kalau maju Anda sudah naga-naganya sudah menyiapkan untuk membangun dinasti Ridwan Kamil. Istri RK ini, Atalia, dia sekarang sudah mempersiapkan diri untuk menjadi wali kota Bandung. Luar biasa bukan? Di akhir zaman akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya, zalim kepada rakyatnya, dan ada rakyat yang membela pemimpin macam itu, berpihak kepada pemimpin macam itu. Siapapun mereka yang seperti itu, kata Rasulullah, falaisa minni, dia bukan dari aku.
Walastu minhu, aku ini tidak akui kalau aku adalah nabi untuknya. Dia bukan umatku, aku bukan nabinya. Wala ya'ti ilayyal hud yaumal qiyamah. Dia tidak berhak untuk mendapatkan air minum dari telagaku pada hari kiamat. Inna lillahi. Nauzubillahi min zalik. Ada pemimpin yang suka berbohong dan ada rakyat yang membela kebohongannya. Siapa itu? Ya siapa lagi kalau bukan para penjilat. Nah, Pak Ustadz ini bukan bicara di Indonesia barangkali ya, tapi kalau kita lihat kondisi di Indonesia kok mirip. PAN dan Gerindra mulai lirik Ridwan Kamil untuk maju Pilkada Jakarta. Padahal dia ada di Partai Golkar ya. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tampak sedang galau menentukan tujuannya. Seperti diketahui, Ridwan memiliki 2 surat tugas di Jawa Barat dan Pilkada Jakarta. Namun hingga hari ini belum memutuskan arah pilihannya. Satu lagi sebetulnya, Menteri. Banyak kabar beredar di khalayak dan statement terbaru keluar dari Ketua Umum Zulhas bahwa dia mengatakan Ridwan Kamil akan maju di Pilgub Jakarta. Ini luar biasa, PAN ini ngaconya luar biasa. Jokowi itu owners PAN katanya, pemilik PAN. Gila nggak tuh? Jokowi aja nggak tahu apa-apa ketika PAN dibikin. Kok sekarang disebut pemilik? Kita ingat ya, dulu kita dengar bahwa Partai PAN itu lahir dari rahimnya Muhammadiyah. Kok sekarang jadi sereceh ini di bawah kendali Zulhas? Ia juga mengatakan bahwa pada Pilkada Jakarta 2024 PAN akan berdampingan dengan Gerindra, pengennya ya. Tapi meski demikian sepertinya dan PAN dan Gerindra mulai melirik Ridwan Kamil. Lalu bagaimana dengan Partai Golkar yang menjadi tempat Ridwan Kamil bernaung? Pasalnya sebelumnya Waketum Golkar menyatakan bahwa pihaknya lebih mendukung RK maju di Pilgub Jabar. Dalam kalkulasi kita lebih mendorong RK di Jawa Barat karena melihat survei masyarakat puas dengan kinerja RK. Tapi kan LSI tadi nyebut elektabilitas di Jakarta nomor 1 itu. Jakarta lebih mantap itu. Ia juga menyebutkan alasan mengapa lebih mendukung RK di Jawa Barat karena dia masih memiliki agenda yang belum tuntas. Nah, ini mulai dibocorkan oleh mereka sendiri. Artinya ada kegagalan. Tuntas itu kan ada 2. Satu gagal, satu belum selesai. Nah, tapi dalam perspektif kita ini gagal. Buktinya Bandung ditinggalkan. Kacau beliau. Tidak dibuat sebuah transisi yang baik untuk pemerintahan yang berikutnya gitu. Hal ini dibenarkan oleh DPP Golkar Jabar Aceh Hasan mengatakan bahwa pihaknya lebih mendorong RK sebagai calon gubernur Jawa Barat. Atau mereka nggak pede gitu. Mereka nggak pede kalau RK bisa menang lawan Anies Baswedan di Jakarta. Nah, tapi ini yang lebih menarik. Ini disampaikan oleh dosen ITB. Dosen ITB berarti ini sejawatnya RK juga. RK kan alumni ITB dan pernah menjadi dosen juga. RK gagal di Bandung dan Jawa Barat angkat tarif hidup orang miskin. Padahal ini yang menjadi janji politiknya Prabowo. Ya. Tidak boleh ada orang miskin. Tidak boleh. Dosen ITB Muhammad Jahansa Siregar PhD lagi menilai langkah Gubernur Jawa Barat membangun Masjid Raya Al-Jabar dengan menggunakan dana APBD itu sah, tapi ada baiknya APBD yang dimiliki itu dipergunakan untuk menata kawasan Jawa Barat karena tidak ada perubahan yang berarti dalam pembangunan dan tata ruang baik di kota Bandung maupun di skala Jawa Barat. Pembangunan fisik dan elementer juga tidak terlihat selama Emil berkuasa di kota Bandung atau Jawa Barat. Bisa disebut contohnya adalah pembangunan Bandung Planning Gallery yang hingga saat ini pemanfaatannya belum optimal. Kang Emil pernah membuat Rusunawa di Sadang Serang dan Rusunawa Rancacili. Namun skema tersebut tak berhasil dan mangkrak. Bahkan saya pernah sampaikan, jangan sampai Rusunawa Rancacili dijadikan tempat syuting film Pengabdi Setan. Luar biasa. Desain yang dibuat bagus namun mangkrak. Ini yang gak banyak orang tahu ya. Diakui Jahansa, Emil sangat senang dengan konsep Smart City. Namun selama ia menjabat wali kota, belum bisa menjadikan kota Bandung sebagai Smart City. Hasilnya
Harusnya dengan Kang Emil bisa menjadikan kota Bandung sebagai conscious city, bukan lagi smart city sesuai dengan Sustainable Development Goals yang ke-11, yaitu Sustainable Cities and Communities. Jadi tidak tercapai targetnya. Intinya kan begitu. Selama ia menjabat sebagai wali kota, ia hanya melakukan perbaikan. Itu juga di sebagian kecil taman kota dan trotoar. Kemudian dibesar-besarkan. Saya dengar rumor, karena saya gak lihat langsung ya, kawan saya nih yang sesama orang Bandung juga, itu kalau sudah beraksi Ridwan Kamil, fotografernya aja itu bisa dari seluruh sudut ada, seluruh angle dapat. Luar biasa, banyak sekali. Baru itu fotografer, belum videografer.